Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah, ini sebuah video berjudul Warganet Buka Suara, film Indonesia pernah di-banned Malaysia tapi aman-aman saja. Itu judulnya ya. Oke, katanya nih film Indonesia ini pernah di-banned nih sama Malaysia. Itu kan kayak dilarang gitu lah, dilarang tayang gitu lah ya. Oke, sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Terus kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Ya, aku mau cerita baru-baru ni kan film Sharif Malaysia ditayangkan di Indonesia, tapi kan tak dapat sambutan kan. Oke, video original teman-teman silahkan mampir di Atanua Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa masih viral warganet negara tetangga yang membahas produksi film Sharif asal negaranya yang tak populer di Indonesia. Dan ternyata tak hanya dua influencer yang secara terbuka menyampaikan opininya, namun banyak juga warganet negara tetangga yang juga memberikan komentar-komentarnya. Hal ini yang akhirnya membuat warganet Indonesia pun juga bersahutan membalas komentar-komentar dari warganet negara tetangga ini. Hai, Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya takut ada kesalahan penyampaian dalam video saya sekarang ini. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia supaya apa yang saya sampaikan benar dan tepat pada kalimatnya. Sekarang ini saya tengah membahas tentang film Sharif yang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia. Terkadang netizen Indonesia ini perlu memviralkan sesuatu supaya bisa ditayangkan di Indonesia, dan posisinya sekarang ini film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia. Kenapa film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia? Saya juga tidak tahu pasti kenapa. Saya tidak tahu grade apa yang diperlukan oleh industri Indonesia sehingga film ini tidak bisa tembus ke Indonesia. Dan bahkan banyak juga rakyat-rakyat Malaysia yang berkomentar bahwasanya kenapa orang Indonesia ini tidak mensupport kami, kenapa orang Indonesia ini tidak memberi peluang untuk orang Malaysia berkarya di Indonesia. Mungkin bukan nggak mensupport, cuma kita ini nggak tahu itu filmnya jenis apa, mungkin kurang promosi ya. Tidak bisa menayangkan film mereka di Indonesia. Sedangkan sebaliknya, film Indonesia sangat berseliweran di Malaysia. Bahkan drama-drama yang bisa tayang di SCTV itu dia berseliweran di sini. Bahkan sinetron kali ya. Musik-musik pun dengan mudah masuk ke Malaysia. Konser pun juga sangat mudah masuk ke Malaysia begitu. Kenapa rakyat Malaysia begitu? Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka tengah membela negara mereka. Saat ini saya tidak membela mana-mana negara karena menurut saya baiklah filmnya ditayangkan juga, karena sekarang ini saya melihat film itu tengah naik daun di Malaysia, dan saya melihat trailer yang ada berseliweran di TikTok. Filmnya bagus. Oke, aku mau cerita baru-baru ni kan film Sharif Malaysia ditayangkan di Indonesia, tapi kan tak dapat sambutannya karena mungkin penyebabnya adalah market, faktor market. Tak risau dulu apa yang orang Indonesia tu suka kan, sebetulnya, dan tak buat apa tu marketing yang meluas. Marketing maksudnya, cuba kalau letak Ipin ke, letak Mekin ke, mungkin apa cerita tu bisa laku di Indonesia. Tapi cerita Sharif ni sebenarnya memang best. Kalau bagi saya yang di Indonesia, ceritanya saya bagi 9.5/10. Ceritanya pasal polisi Malaysia yang ada dengan rasuah, korupsi, begitu. Macam mana mereka ni, antara polis-polis ni ada korupsi, di mana mau hapuskan polis-polis yang ada korup ni, macam tu ceritanya. Tapi di Indonesia tu marketnya ataupun marketingnya tak banyak, main letak je cerita tu kan, memang tak ada sambutan lah. Sebab kalau ikut market research pula, kalau di Indonesia ni rata-ratanya kalau cerita yang bagus tu banyak yang filem horror gitu kan. Tapi aku rasa kalau
betul-betul dimarketkan, aku rasa bisa tembus sebenarnya. Sebenarnya dia punya pengarah tu adik dia kepada yang filem Munafik tu. Dulu Munafik pernah masuk di Indonesia guys dan dapat sambutan kan. Kalau bagi aku cerita tu best, tapi yang enggak buat marketing yang bagus, jadinya memang enggak ada yang mau nonton mas cuy. Kalau aku juga enggak mau nonton kalau enggak ada marketing yang bagus. Ya, kita ketahui bahwa beberapa film asal Indonesia pun pernah di-banned di negara tetangga, misalnya film The Right To, Siksa Neraka, dan Rumah Darah. Rumah Darah, wah itu sadis banget filmnya. Di Indonesia, namun Siksa secara Neraka, regulasi aduh, perfilman di semua. negara tetangga mungkin tak layak ditayangkan di sana. Akan tetapi orang-orang Indonesia adem-adem saja, karena kita tahu bahwa regulasi setiap negara berbeda-beda, dan selera iya, penonton pun tidak bisa dipaksa, apalagi kalau marketingnya kurang dan ditayangkan pun hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Bawa perkara ini dalam pembahasan saya di Python sebab saya rasa tak adil. Aduh, film Malaysia kalau di Indonesia malah kita yang tidak adil, malah dibilang kita yang tidak support balik. Bukan nggak support ya. Kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya ya gitu ya. Gimana mau laku di Nggak sesuai pasar maksudnya ya. di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Indonesia nonton, dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh ini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain? Jadi kalau mau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Ada pula kayak gitu ya. Coba nih, pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. The best banget dah, ya Makcik. Film Syarif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Hello, it isn't stage dari fellow moviegoer dari Indonesia soal film Syarif, film Malaysia yang katanya nggak meledak di Indonesia. Sebagai moviegoer dan pekerja seni, gue malah baru dengar ada film ini. Serius baru dengar. Masalahnya bukan nasionalisme. Nah, gue juga baru tahu dari video ini ada film Syarif yang lagi viral di Malaysia. Influencer di Malaysia bahas sampai sejauh itu. Sebenarnya nggak gitu sih. Gue lebih melihat kompleksiti jumlah penduduk Indonesia yang segitu banyak, marketingnya kurang. Gak usah ngomongin nasionalisme mas, mbak atau siapalah yang lain. Gue sih akan nonton nih, malah jadi penasaran nih Syarif kayak apa filmnya gitu. Nggak terlalu familiar juga dengan beberapa aktor Malaysia, taunya cuma berontak lari gara-gara Pengabdi Setan itu. Marketingnya kurang ya, pemasarannya entah iklan di sosmed kek, apa kek, bagaimana kayak itu hampir nggak ada nongol. Dan gue adalah tergolong orang yang aktif iklan-iklan itu, film Indonesia marketingnya kayak apa di sosmed kayak gimana, gue tahu. Gue adalah talent agent, megang aktor kalau film Indonesia. Nah, film Malaysia kayak Syarif ini katanya ada ini di Indo, ada di mana? Gue pun hanya dengar sekilas, nggak tahu judulnya Syarif saat itu. Nasionalisme atau apa? Enggak, kayak lebih perkara ini aja marketing, dan nggak cuma Jakarta sentris. Ada juga sampai level kabupaten. Sekarang di daerah bioskop pun juga banyak. Makanya film Indonesia bisa sampai kayak agak lain, contohnya 9 juta penonton, marketingnya dia tahu mau nargetin kelas marketnya ya menengah atas apa menengah bawah, itu juga ngaruh. Gender yang nonton, orang yang suka film action apa kayak gimana, diputarnya di bioskop yang daerah mana aja ngaruh. Jadi kayaknya bukan masalah nasionalisme, sekarang udah era digital, lebih mengarah ke ya mainin lah tuh di sosmed, di mana distributornya di Indonesia siapa, mau kayak gimana.
Ya, marketingnya kurang. Itu aja sih. Sumpah nih kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Maci ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Dia kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi, hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Iya Kita kan sih. bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Pontianak kita nggak connect ya dengan judulnya aja gitu ya. Paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Love duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini gak bakal bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ikat tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui Makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian gak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Ya, sebagaimana di video kami sebelumnya bahwa mungkin mereka membutuhkan pengakuan atau semacam pengesahan dari orang-orang Indonesia akan produksi karya seninya. Karena secara jumlah pasar penonton, jumlah penonton Indonesia lebih besar dari negaranya, sehingga ketika orang Indonesia menonton film tersebut, mungkin itu menjadi sesuatu yang wow. Namun ketika statement bahwa orang Indonesia harus mendukung karya film asal negaranya, hingga mengatakan perlu ada suatu keadilan atau balas budi karena mereka sudah menonton film-film asal Indonesia, maka disinilah yang perlu dijelaskan bahwa karya seni adalah sesuatu yang relatif. Bagus menurut kita tetapi belum tentu bagus menurut orang lain, karena semuanya tergantung selera, marketing, dan mood orang untuk menikmati suatu karya hiburan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia ya. Wah, setuju sih sama dibilang sama tadi ya. Coba aku tanya dulu sama kalian. Kalian kalau nonton film di bioskop, kalian nengoknya apa dulu? Pasti judulnya kan. Kalau aku nengok judulnya dulu. Jadi kita pasti nengok mau nonton apa ya. Apalagi kalau nggak ada tujuan kita menonton apa gitu ya. Jadi kita tengok judul aja langsung itu. Ya kalau judulnya kayak yang tadi gitu ya, ya otomatis kita nggak bakal nonton karena nggak tertarik dengan judulnya, karena sangat aneh menurut kita, karena bahasa kan mempengaruhi juga. Kayak kuntilanak tadi tuh Indonesia kuntilanak, dia tuh jadi Pontianak, jadi kayaknya nggak nyambung gitu ya kan. Nah terus juga kayaknya promosinya juga kurang. Kalau kita kan aktif di sosmed juga ya kan, coba itu kayak trailer filmnya tuh berseliweran di sosmed yang bikin penasaran itu film seri seperti apa gitu ya. Pasti kalau kita udah penasaran pasti OTW nonton gitu. Kalau ini jujur aku pribadi pun di sosmed aku nggak pernah nongol yang film serif ini. Tahunya serif ini tadi baru aja juga jadi pas nonton video ini, oh ada film serif yang lagi ternyata lagi viral di Malaysia, dan pas di Indonesianya enggak juga. Jadi kalau dari judulnya aja tuh aku juga nggak tahu film ini film serif film tentang apa, genrenya apa, nggak tahu gitu ya kan. Jadi kayaknya promosinya emang kurang sih menurut aku. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Pada video like, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye, assalamualaikum.